Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafif Saridaya. Saya akan menjelaskan algoritma greedy dan DFS. Algoritma greedy adalah suatu pendekatan dalam pemrograman komputer di mana pemilihan setiap langkah dalam solusi didasarkan pada kriteria tertentu tanpa mempertimbangkan seluruh gambaran masalah secara keseluruhan. Algoritma ini cenderung membuat keputusan lokal terbaik pada setiap langkahnya, dengan harapan bahwa keputusan tersebut akan menghasilkan solusi optimal secara global. Kegunaan algoritma greedy. Kegunaan utama dari algoritma greedy adalah untuk menemukan solusi optimal dalam persoalan optimalisasi dengan cepat. Pendekatan ini sangat berguna dalam banyak kasus, di mana kita perlu memaksimalkan atau meminimalkan sesuatu dengan cara yang efisien. Contoh penerapannya termasuk perencanaan jadwal, pengkodean data, manajemen sumber daya, dan masih banyak lagi. Contoh implementasi algoritma greedy yaitu Andi ingin mengisi tas dengan sebanyak mungkin barang dengan total berat maksimum yaitu 21 kg. Nah, ada 5 barang yang tersedia dengan berat masing-masing, yaitu barang satu dengan berat 33 kg dengan nilai 300. Barang 2 beratnya 7 kg dengan nilai 700. Barang 3 beratnya 4 kg dengan nilai 500. Lalu barang 4 dengan berat 9 kg dengan nilai 1000. Dan yang terakhir, barang 5 dengan berat 8 kg dengan nilai 900. Tentukan barang mana yang harus dipilih agar nilai total maksimum dapat dicapai. Nah, solusinya, pertama-tama kita dapat mengurutkan barang-barang berdasarkan rasio nilai per beratnya. Barang-barang dengan rasio nilai per berat tertinggi akan dipilih terlebih dahulu. Dalam kasus ini, urutan akan menjadi barang 4, 5, 2, dan 3 1 dulu. Dikarenakan 4 itu paling besar ya. Diurutkan dari yang paling besar dulu. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan memilih barang yang paling berat dulu, yaitu barang yang keempat, yaitu 9 kg dengan nilai 1000. Itu yang akan kita pilih dulu. Lalu barang kedua kita ambil yang ke 5 dengan berat 9 kg. Maka totalnya sekarang beratnya itu ada 17 kilo dengan total nilai untuk sementara adalah 9 1900 nilainya. Lalu untuk mencapai total 21 kg kita akan menambah dengan kita akan mengecek angka 2 dulu. Apakah angka 2 itu pas? Oh, ternyata tidak. Jika berat tadi totalnya ada 19 ada 17 kilo, jika kita tambah dengan barang 2 itu akan kelebihan. Jadi totalnya adalah 24 kilo. Nah, lalu kita akan mengambil barang ketiga. Apakah itu total total beratnya 21 kilo? Ya, jika 9 jika 17 kg tadi dengan barang 4 dan 5 kita tambahkan dengan barang ketiga, maka total berat maksimumnya itu 21 kilo. Nah, total nilainya yang kita peroleh nilainya sebesar 24 22.400. Nah, lalu masalah penukaran uang dengan strategi greedy pada setiap langkah. Pilihan koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Misal A-nya ingin kita pecah. A-nya itu adalah total koinnya 32 ingin kita pecah. Lalu koin yang tersedia yaitu adalah 1, 5, 10, dan 25. Maka kita urutkan dari yang terbesar dulu yaitu 25, 10, 5, dan 1. Maka langkah 1, pilihlah satu buah koin yang terbesar yaitu 25. Maka totalnya 25. Langkah 2, pilihlah satu buah koin
5. Kenapa 5? Jika kita 10, maka total yang dari langkah 1 itu 25 ditambah 10 hasilnya 35. Maka itu kelebihan. Maka kita ambil yang kedua, yaitu 5. Maka totalnya 25 tambah 5 yaitu 30. Lanjut kita ke langkah 3, pilihlah satu buah koin. Pilih satu buah koin dengan koin 1 dengan total 25 tambah 5 tambah 1 sama dengan 31. Lalu langkah 4, pilihlah satu buah koin 1 dengan total itu 25 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 32. Maka solusinya adalah jumlah koin minimum adalah 4 solusi. Lalu kita lanjut dengan DFS, Deep First Search. Algoritma Deep First Search adalah algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari node awal dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Kelebihan dan kurangan DFS. Kelebihan DFS membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Secara kebetulan, metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruangan keadaan. Kekurangan DFS. Jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level dalam tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusinya. Jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka pada DFS tidak ada jaminan menemukan solusi yang paling baik atau tidak optimal. Cara kerjanya yaitu algoritma DFS memasukkan node akar ke dalam sebuah tumpukan, kemudian diambil simpul pertama pada level paling atas. Jika simpul merupakan solusi pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan merupakan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam tumpukan. Apabila semua simpul sudah dicek dan antrian kosong, pencarian selesai dengan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Pencarian diulang sampai simpul awal antrian. Nah, langkah pengerjaan. Node awalnya itu adalah A, node rootnya. Lalu goalsnya atau finishnya itu kita mencari node I. Nah, yang pertama startnya itu A. Di A itu punya child itu B, C, dan D. Kita mulai dari yang paling kiri yaitu B. Nah, B apakah termasuk node I? Dia ternyata tidak. Maka kita cek apakah B mempunyai child. Ya, E, F. Nah, di not yang tersisanya itu E, F, C, dan D. Nah, kita cek yang sebelah not yang child yang sebelah kiri dari B itu adalah E. Apakah E termasuk I adalah I? Tidak, dia bukan I. Apakah dia mempunyai child? Tidak, dia punya child. Maka yang tersisa adalah not yang tersisa adalah F, C, dan D. Lalu kita ke ini not F. Apakah F termasuk adalah I? Tidak, dia bukan I. Maka not yang tersisa adalah C dan D. Lalu kita apakah dia mempunyai child atau tidak juga. Lalu kita pindah ke C. Not C apakah termasuk I? Bukan, dia bukan I. Maka apakah dia memiliki child? Ya, dia memiliki child yaitu G. Dan not yang tersisa adalah G dan D. Lalu kita yang sebelah kiri notnya itu G. Apakah G termasuk I? Adalah I? Bukan, dia bukan I. Jika bukan, apakah dia mempunyai child? Iya, dia mempunyai not child itu H, I. Dan yang not yang tersisa itu H, I, dan D.
Nah, kita periksa dulu child yang sebelah kiri dari node D, yaitu H. Apakah H termasuk I? Dia bukan I. Maka apakah kita cek apakah dia mempunyai child? Oh, ternyata dia tidak mempunyai child. Maka kita akan loncat pindah ke node sisanya, yaitu I dan D. Apakah I adalah I? Ya, I adalah node yang kita cari, itu I. Dan sisanya itu D. Karena kita mempunyai solusi, maka itu tidak dilanjutkan. Maka cara total solusinya yaitu uh, adalah A, lalu ke node C, lalu ke node G, lalu ke node I. Seperti itu cara pengerjaan dari penjelasan cara penjelasan dari algoritma greedy dan DFS. Mohon maaf jika saya banyak salah. Uh, Terima kasih.